Saudara, pada hari ini saya akan sharing hal yang sederhana, yaitu untuk menjaga hati kita, saudara. Renungan kita dari ayat dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama Amsal 4 ayat ke-23, ini ayat yang terkenal ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23, jadikan ayat hafalan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kenapa kita perlu menjaga hati, saudara? Itu menjawab pertanyaannya, saudara. Karena yang pertama, karena tidak ada orang lain yang diberi tanggung jawab untuk menjaga hati kita selain diri kita sendiri. Itu, saudara. Jadi kita dikasih tanggung jawab untuk menjaga hati kita sendiri. Jadi kalau suasana hati kita tidak baik, saudara, kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena suasana hati kita yang tidak baik, saudara. Dan seringkali pada waktu suasana hati kita tidak baik, kita jadi uring-uringan, kita jadi marah, dan menyalahkan ini, menyalahkan itu, kenapa tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Tetapi sebetulnya yang salah adalah diri kita sendiri, saudara. Yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati kita, itu adalah diri kita sendiri, saudara. Kalau ada sebuah bank yang mungkin malamnya itu kebobolan, misalkan ada pencuri yang masuk ke bank tersebut, yang pertama diinterogasi oleh polisi bukan pimpinan cabangnya pada waktu itu, tapi yang pertama kali yang diinterogasi adalah satpamnya. Karena satpam itu dia adalah orang yang bertugas dan diberi tanggung jawab untuk menjaga security atau keamanan di sekitar gedung tersebut. Jadi kalau ada kebobolan, yang pertama kali yang perlu diinterogasi adalah satpamnya. Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini satpam daripada hati kita sendiri. Jadi kalau hati saudara itu dalam kondisi yang kurang baik, saudara, dan saudara tidak bisa salahkan siapa-siapa kecuali diri saudara sendiri. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hati kita sendiri. Ini penting, saudara. Dan kenapa perlu dijaga? Karena ini aset, saudara, aset yang paling mahal, saudara. Dalam Alkitab ada perumpamaan seorang penabur. Yang ditabur adalah firman Tuhan. Ya, benih itu diumpamakan sebagai benih firman Tuhan. Jatuh ke jalan, jatuh ke tanah yang berbatu-batu, dan jatuh ke tanah yang subur. Dan ada berbagai macam jenis tanah. Berbagai macam jenis tanah menggambarkan berbagai macam kondisi hati. Dan kalau kita lihat, saudara, dalam perumpamaan tersebut, kita tidak akan banyak membahas ini, tetapi ada satu benih yang jatuh ke tanah yang baik dan bertumbuh, ya. Memang semuanya bisa bertumbuh, tapi cuman ada satu jenis tanah yang bisa menghasilkan buah, yaitu tanah yang baik. Pada waktu benih itu jatuh ke tanah yang baik, dan kemudian dia bertumbuh dan akhirnya berbuah, cuman satu aja yang bisa menghasilkan dari firman yang didengar, buah-buah kebenaran itu hanya cuma satu aja jenis hati, yaitu hati yang baik. Dikatakan a good and a noble heart, dikatakan oleh di dalam Injil Lukas, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya good and noble heart. Nah, saudara, itulah sebabnya kita mungkin berpikir, saudara, ada banyak orang Kristen ribuan kali dengan firman, tapi hidupnya tetap sama. Ada banyak orang Kristen, ya, setiap minggu dengar firman, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena masalah hatinya, bukan masalah intelektualnya. Ya, kita bisa ngerti, tetapi kalau firman itu tidak terbenam dalam hati kita dan bertumbuh, maka akhirnya firman itu tidak menghasilkan buah. Banyak orang jadi pinter, tahu banyak, tapi belum tentu berubah banyak, saudara. Tahu banyak, tapi ngeritik banyak, bisa juga, saudara. Kenapa? It's a matter of the heart. Itulah sebabnya kita perlu jaga hati kita. Segala-galanya akan keluar dari dalam hati kita ini, ya. Itu yang pertama, saudara. Jadi, saudara, mari kita menjadi penjaga yang baik bagi hati kita sendiri, karena itu aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Seorang ibu mengatakan begini, Pak Andreas, saudara, suami saya itu lebih sayang sama mobilnya daripada sama saya. Loh, kok bisa? Mobilnya dilapin itu, sampai begini loh Pak Andreas, itu ya, celepitan-celepitan di mobil itu dibersih sama cotton bud. Saya nggak pernah disayang-sayang. No, saudara, itu protes, istrinya protes, saudara.
Jadi artinya bagi dia mobil lebih berharga daripada istri. Tetapi saudara, yang paling berharga itu yang lebih daripada intan, berlian, permata dan semuanya. It is our own heart, hati kita. Ya. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Dikatakan karena hal itu akan menentukan kualitas hidup kita. Dikatakan Amsal 4 tadi ayat 23, karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, dalam New Living Translation dikatakan, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Jadi nasib saudara, masa depan saudara itu tergantung daripada kondisi hatimu. Itu seperti layar yang dikembangkan dan kemudian kita arahkan kemana kehidupan kita akan berakhir. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa show me your friends and I will show you your future. Lihatkan teman-temanmu modelnya bagaimana dan aku akan tunjukkan masa depanmu. Tapi juga kita bisa mengatakan show me your heart and I will show you your future. Kondisi saudara bagaimana dan jadi seperti itulah masa depan saudara. Ada pepatah juga yang mengatakan begini, ya, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, itu juga berkenaan dengan hati kita. Bagaimana hati kita menyikapinya. Dan apa yang terjadi pada waktu kita mengalami berbagai macam kejadian, dan pada waktu hati kita itu menyikapi dengan benar, maka hal itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, keep and guard your heart with all vigilance. Dalam Amplified Bible itu dikatakan begitu. Jadi jaga dengan alertness, jaga dengan satu kewaspadaan yang sungguh-sungguh. Saudara, mobil saudara kasih alarm kan? Saudara? Mungkin ada rumah yang dikasih alarm. Tapi saudara, kadang-kadang kita seringkali tidak kasih alarm kepada hati kita, sehingga kita izinkan segala macam pendapat, segala macam hal-hal yang negatif itu masuk dalam hati kita dan mengotori hati kita. Jadi kita harus menjaga itu. Dikatakan dalam Amplified Bible dikatakan karena dari situ keluar the springs of life, air sumber kehidupan akan keluar dari situ. Ada satu kisah seorang bapak tua menjaga taman kota yang sederhana, taman kota yang sudah tua. Dan kenapa harus dijaga? Karena di situ ada sumber air yang mengalir untuk memberikan satu suplai air kepada kota kecil di tempat itu. Satu kali pemerintah kota menganggap bahwa mereka akan mengadakan pengiritan, penghematan di mana-mana. Dan begitu melihat bapak tua ini perlu dipensiun. Karena kerjaannya cuma ambili rumput-rumput liar, daun-daun dan lain sebagainya. Sehingga, kita ini pemborosan. Dan akhirnya bapak tua itu dipensiun, taman itu kemudian ditutup dan diberi gembok, dikunci. Kota yang kecil itu tidak merasakan dampaknya pada waktu awalnya. Tetapi sumber air yang kecil itu akhirnya terkotori dengan bermacam-macam, ada binatang mati di situ, ada daun-daun yang kering yang di situ semua. Jadi akhirnya jadi kotor. Mulai di kota itu ada yang sakit dan lain yang. Jadi kenapa demikian? Karena sumber airnya itu kotor. Tidak terawat kembali. Hal yang kecil tapi membawa dampak yang luar biasa. Saudara, kalau misalkan kita menjadi suami, kita perlu menjaga hati kita. Karena saudara, kalau kita jaga hati kita, suasana keluarga kita itu akan menjadi seperti suasana hati dari pemimpinnya. Betul nggak, saudara? Suasana perusahaan itu akan menjadi seperti suasana hati pemimpinnya, direkturnya. Ya, suasana hati. Suasana hati bangsa ini juga tergantung daripada suasana hati rakyatnya. Saudara. Dan bagaimana kita ingin mengubah, menjadi berkat, supaya ada springs of life, itu air kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, mulai dari hati kita. Amin, saudara? Ya, itu yang harus kita sadari. Yang ketiga, saudara, karena hal itu akan menentukan, Helen Keller mengatakan begini, the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart. Itu Helen Keller mengatakan begitu. Jadi, hal yang paling indah dalam kehidupan kita itu justru kalau kita bisa merasakan dalam hati kita. Dan pada waktu Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal,
Saudara, kita tidak bisa raba kasih Tuhan bagaimana. Kita tidak bisa lihat kasih Tuhan bagaimana. Tapi pada waktu kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu, kita tidak mungkin kesepian, kita tidak mungkin susah hidup kita. Karena ada satu Allah yang luar biasa yang mengasihi hidup kita. Betul nggak, saudara? Ya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena apa yang kita katakan berasal dari hati kita. Matius 15 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Hati. Itulah yang menajiskan orang. Jadi bagaimana kita mengontrol perkataan kita? Ya dengan menjaga hati. Ada orang yang mengatakan begini, ya dia itu kalau ngomong ya begitu itu, tapi hatinya baik kok. Itu enggak ada, saudara. Enggak ada, begitu enggak ada. Kalau ngomongnya menyakitkan, hatinya juga tidak baik. Jadi, saudara, apa yang keluar dari sini, perbandaraan apa yang ini cuma lidah, itu digerakkan dari hati kita dan pemikiran kita, saudara. Sehingga itu keluar, saudara. Ya, seringkali mama mengatakan menghibur anaknya, udahlah ya, papamu itu agak keras ya, tapi maksudnya baik, hatinya papamu itu baik. Cuman ngomongnya tok, yang ngawur kadang-kadang. Loh, saudara, kalau ngomongnya ngawur, hatinya pun ngawur, saudara. Itu, saudara. Mari kita sadari bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita itu keluar dari hati kita. Ya. Itu, saudara. Amsal mengatakan lidah orang benar menggembalakan banyak orang. Lidah orang benar mengembalakan banyak orang. Itu bukan untuk pendeta, saudara. Bukan hanya untuk pendeta, saudara. Tetapi untuk para direktur, saudara. Lidah orang benar itu dia punya employee yang banyak yang sayang sama dia, yang respect sama dia, saudara. Berlaku juga untuk saudara pimpinan keluarga, kepala keluarga. Lidah orang benar menggembalakan anak istrinya, saudara. Dengan kata-kata dia membangun keluarganya, memberi semangat kepada anak dan istrinya, supaya mereka itu mencapai hal-hal yang maksimal di dalam Tuhan. Itu, saudara, lidah orang benar. Mari kita jaga hati kita supaya kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang luar biasa, yang bisa memberkati orang lain, mengangkat semangat yang pudar, memberikan orang menjadi gairah yang baru. Saudara. Itu, hati. Hati-hati dengan hati kita. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati kita mempengaruhi pemikiran kita. Matius 15:19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan itulah yang menajiskan orang juga. Kata-kata, pikiran yang menajiskan orang. Pada waktu Kain iri hati kepada Habil adiknya, karena persembahan adiknya diterima sama Tuhan, persembahannya dia tidak. Tuhan bertanya, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Awalnya dari situ, saudara. Kenapa engkau? Yang dilihat Tuhan itu hati kita. Kenapa? Hatimu menjadi panas, mukamu jadi muram. Wah, ya, mulai dari situ timbul nafsu untuk membunuh adiknya. Segala hal, pemikiran-pemikiran yang jelek, saudara, itu timbul dari hati dan akhirnya mempengaruhi pikiran kita, saudara. Dan memang saudara, sekarang anak-anak lebih pintar lagi, saudara. Ya, katanya ini ada cerita dari ada 10 orang yang siap untuk diwisuda, semuanya ini pendeta-pendeta, lulusan sekolah Alkitab, saudara. Dan sebelum mereka diwisuda, dekan dari sekolah Alkitab itu bertanya kepada calon pendeta-pendeta ini, dites apakah benar enggak, saudara. Dites, orang pertama dikatakan, kalau kamu cari jodoh nanti setelah selesai dalam wisuda ini, dan kemudian masuk dalam pelayanan, membentuk keluarga, saudara, kamu cari yang wajahnya cantik atau hatinya baik? Wah, saya akan cari yang hatinya baik. Loh, kenapa kok begitu? Karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat penampilan. Wah, dekannya senang, karena ini calon pendeta hebat, saudara. Karena lihat itu hatinya. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu, semuanya cari hati yang baik, bukan hanya wajahnya, saudara. Sampai yang ke-10, saudara, ditanya, kalau kamu cari jodoh, apakah kamu melihat wajahnya atau hatinya? Saudara? Tentu wajahnya, Pak. Loh, apa kamu mengerti pertanyaan saya, saudara? Kamu ini akan jadi pendeta loh, saudara. Kalau kamu cari jodoh, kamu cari wajahnya atau cari hatinya?
cari wajahnya Pak. Kenapa kamu cari wajahnya? Dan dia katakan, hati bisa berubah, wajah sulit berubah. Nah, luar biasa juga. Saudara. Makin lama orang makin pinter, saudara. Ya, jadi itu. Tapi hati ini penting sekali, saudara. Ya, karena apa, saudara? Karena Tuhan mencari orang yang hatinya benar, saudara. Pada waktu dia ingin memilih Daud melalui Nabi Samuel, saudara, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa, saudara? Hati. Tuhan itu lihat hati. Saudara, kehidupan kita, apa yang everything we store in our heart, it will affect our life. Saudara. Satu kali, saudara, ada seorang anak yang punya alergi. Saudara. Dia tinggal dalam satu rumah yang bagus sekali. Saudara. Tapi gatal-gatal, kemudian batuk-batuk, batuknya sembuh, kemudian ingusnya keluar, waduh semua pilek lagi. Sampai orang tuanya ini bingung, kenapa ya, kenapa ini anakku ini kok begini, terus alergi, bawa ke sini, bawa ke Singapura, dites alergi dan lain sebagainya. Ya sembuh sebentar, kemudian alerginya kumat, terus begitu. Sampai satu kali pada waktu ya hari raya begini, saudara, pembantu pulang semuanya dan kemudian ya, mamanya atau dari ibu rumah tangga di tempat itu, saudara, membersihkan rumah tersebut dan kemudian pada waktu dia ingin membersihkan rumah, diangkatnya karpet yang ada di situ. Begitu diangkat karpet, itu ada segala macam kotoran, saudara. Segala macam kotoran di situ, saudara. Karena apa? Rupanya pembantunya agak malas, saudara. Jadi sapu-sapu daripada nanti ditaruh sana, masuk ke di bawah karpet. Kelihatannya bersih, saudara. Masuk ke bawah karpet. Itulah sebabnya akhirnya karena kotoran begitu banyak di bawah karpet itu, setiap kali anak ini ya mainan di bawah karpet tersebut, kemudian bersin-bersin lagi, meler lagi, kemudian batuk-batuk lagi, alerginya kumat lagi dan semuanya. Dan itu yang saudara, apa yang saudara sembunyikan di bawah karpet hati saudara, it will affect others juga. Kenapa orang itu nggak bisa kalau dekat dengan saudara, sebetulnya dengan hati yang baik, itu orang yang dekat saudara terinspirasi, bergairah cinta Tuhan lebih lagi. Saudara,